Selamat datang di gubuk tercantik yang ada di Sumba. Memutuskan untuk full time keliling Indonesia adalah keputusan terbaik di dalam hidup kami. Tidak pernah kami bayangkan untuk memulai pagi di atas sampan di tengah aliran sungai seindah ini. Pemandangannya benar-benar epik, seperti di dunia lain. Bisa melihat langsung proses pembuatan dari kain tradisional dengan pewarna alami dari alam, di mana tangan pembuatnya itu menjadi biru permanen sebagai bukti kentalnya tradisi yang ada di sini. Dan menutup hari kami di pondok terindah yang ada di Indonesia. Gubuk kayu yang sederhana, namun dengan pemandangan terbaik yang bisa disajikan oleh alam. Dan inilah kisah petualangan Jajago di daratan Sumba, Tanah Marapu. Hiya Kayaka. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on. I don't wanna care anymore. There's no more between you and me. So just go. So just go on. I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami telah berhasil menyeberang ke Pulau Sumba menggunakan kapal dengan fasilitas yang sangat mewah. Kami akhirnya tiba di ibu kota dari Sumba Timur, yaitu kota Waingapu, dan melihat langsung kain tenun legendaris kebanggaan dari NTT yang ada di sini. Ditambah lagi dengan sambutan pemandangan sungai dan perbukitan dari Villa Morinda yang begitu indah. Hari pertama kami di Tanah Sumba ini benar-benar sangat berkesan. Kami makin gak sabar untuk menjelajah lebih jauh lagi. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Oke, bye. Sekarang kita lagi bersama dengan Om Freddy. Halo Om. Halo, selamat pagi. Jadi panggilannya tuh Umbu Freddy, betul? Ya, Ya. betul. Umbu tuh panggilan untuk pria ya, dari tua sampai muda untuk di Sumba. Kalau yang cewek namanya adalah Rambu. Rambu. Umbu dan Rambu berarti ya. Kalau yang kakek-kakek itu adalah Boku. Boku. Sedangkan yang neneknya adalah Apu. Apu. Nah, itu panggilannya. Jadi Umbu lebih general ke semua. Lokasi pertama yang kita kunjungi hari ini adalah Sungai Kambaniru. Rutenya lumayan menantang ya, tapi suasana ademnya tuh terasa betul. Dan kita sudah berhenti, ini adalah di spot yang kita akan turunkan si perahu. Dan kita ditemani oleh anjing guide. Mana si Namanya Batman? Batman. Halo Batman, say hello tuh Bada Boy, tuh. Bukan sana, tuh konek sini. Ah, itu bilang Bada Boy. Halo, Brother Boy, aku Batman. Wih, mantap. Batman tuh beneran anjing guide katanya ya. Jadi kalau kita trekking, dia tuh bakal ikutin. Dan sekarang kita kejar dulu Om Freddy di sana. Kita ini pertama kali aku baru tahu bahwa di Sumba ini, Sumba Timur, Waingapu tuh kok ada aktivitas adalah menjelajahi sungai. Kan selama ini orang cuma kayak mainnya ke terjun sama bukit. Yang tertarik juga nih. Sungai Kambaniru merupakan salah satu sungai terbesar di Pulau Sumba, terletak di Sumba Timur. Lokasinya cukup strategis ya, karena memang nggak jauh dari pusat kota Waingapu. Jadi mudah diakses oleh wisatawan lokal maupun wisatawan luar. Ya Ki, cuma kami bertiga sini bersama Om Sam. Halo Om Sam. Halo. Oke, Om Freddy di mana tuh? Nah, Hilang dah. Kita jadi pilot drone. oh siap, terima kasih banyak. Ini very recommended nih, kalau kau main ke Morinda tuh, satu udah ada experience ini, dua tuh tim dokumentasi ready. Mantap Om Ready.
Aduh kali, gila. Ini pagi-pagi, sekarang sudah di jam 6.20. Kau bisa nengok, ini nih dapat kabut-kabutnya masih dapat banget ya Beb ya. Iya, ini karena masih pagi toh. Dan sungainya nih Dan bersih syadu banget. Ini sungai bersih banget. Aku cukup shock ya, karena di Waingapu, Sumba Timur ini kita dapetin wisata air gitu loh. Dari atas sungai, pemandangannya luar biasa. Hamparan sabana terbentang luas, ditemani perbukitan khas Sumba yang begitu indah. Aku boleh bilang, ini salah satu experience yang wajib kalian coba kalau main ke Sumba ya. Nggak sah kalau ke Sumba Timur kok belum ke Sungai Morinda nih experience ini. Oke, perjalanan kita lanjut dari Sungai Kambaniru menuju ke Desa Lambanapu. Sesampainya kami di desa ini, langsung disambut antusias oleh anak-anak yang ada di sini. Suasananya jadi heboh banget. Kakakku untuk IG ya? Tadi namanya apa? Kakalak. Iya. Kakalak merupakan teriakan khas orang Sumba. Kakalak ini adalah teriakan semangat yang biasa digunakan pada acara adat, pas nyambut tamu, atau waktu ada pertunjukan budaya. Suaranya tuh lantang banget ya, penuh energi, dan ini jadi tanda kebanggaan dari mereka. Dan sekarang kita sudah sampai ke Desa Lambanapu. Ya, kita bareng dengan Umbu Freddy. Oke, di sini ada sebuah kuburan yang usia sudah 3.500 tahun. Woi. Jadi zaman-zaman dahulu kala, mayatnya itu dikubur di dalam tanah tembikar ya? Iya. Tempayan tanah ya Om ya? Iya. 3.500 tahun, kau bayangkan? Indonesia masih belum merdeka, belum jadi Indonesia malah. Belum jadi apa-apa. Belum jadi dalam bentuk oksigen. Masih beroksigen. Ya. Wow. Dan zaman itu orang itu dikubur itu dengan alat masaknya. Oh. Nah, dengan alat masak, dengan perhiasan. Nah, kebudayaan itu masih terbawa sampai sekarang juga. Kalau orang meninggal sekarang itu dikubur juga dengan barang-barang pribadinya. Di situs Lambanapu ini ditemukan 44 kubur tempayan dan 41 kubur tanpa wadah. Kedalaman sekitar 40 sampai 150 cm. Dan uniknya, beberapa kubur tempayan itu punya 3 susun. Padahal biasanya di Sumba tuh cuma ada 2 susun. Itu membuktikan bahwa dari dulu sudah ada klasifikasi dari status sosial di masyarakat. Ini adalah rumah yang menyimpan isi di dalam yang di situs itu tadi. Dan aslinya orangnya tinggi banget nih. Ya, Sepanjang ini ya? Tuh, ukur aja nih. manusia purba. Wow. Ini apa, Bang? Sama juga. Banyak yang isinya tulang-tulang. Tulang. Si tulang. Oh, iya? Jadi dulunya tuh orang meninggal tuh setelah kan seperti saya bilang tuh kalau meninggal kan disimpan di dalam rumah dulu. Nah, Oh. untuk beberapa saat mungkin setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun bisa begitu. Baru dipestakan ya, Baru Tan, ya. dibuatkan persiapan untuk pesta dan dikubur. Nah, kalau sudah dibongkar tuh dari rumah tuh kan dibongkar tuh. Sebelum masuk ke tanah tuh kan sudah tinggal tulang tuh. Di Sumba tuh ada budaya unik ya. Di situ bisa membeli hamba. Ilyas membeli orang. Dan aku juga penasaran. Mama, oke contoh saya mau membeli Ata untuk ngurus rumah. Berarti kan ibu apa namanya tuh pembantu rumah tangga. Bantu rumah tangga. Itu kita pergi ke mana belinya gitu? Harus belis. Beli. Iya, belis. Oh, belis. Iya, belis. Oke. Contoh saya butuh pembantu rumah tangga satu nih. Kita mesti bayar berapa kira-kira, Bapak? Ya, tergantung dari harga dia punya tuan sudah. Oh, kita beli dari tuan lainnya. Iya. Ah. Misalnya kalau rambu ini Ah. ya 20 lebih ekor, 25 ekor. Oke.
Ya mungkin hambanya itu agak kurang sedikit. Oh, anggap berarti 15 ekor. 15 ekor. Oke, saya punya 15 ekor kerbau. Iya. Kemudian saya beli atanya. Iya. Saya suruh dia kerja di rumah saya dong, Iya, buat iya. bersih-bersih apa. Bersih, Saya nggak masak. perlu gaji dia. Tidak, tidak. Itu jadi punya saya. Sampai seumur hidup. Sampai seperti itu. Iya. Wow, ini fenomena yang bikin kami terdiam sejenak. Ternyata di Sumba, tradisi jual beli hamba atau atta itu masih ada sampai sekarang. Soalnya masyarakat di situ masih menganut sistem status sosial yang turun-temurun. Dan dalam sistem ini ada 3 tingkatan. Maramba alias bangsawan, Kabihu sebagai kelas menengah, dan atta yaitu hamba. Dan berhubung kita sudah punya kain tenun khas Sumba, aku tuh penasaran cara pembuatan kain Sumba tuh kenapa bisa mahal banget. So kita mau diajak untuk menuju ke kampung-kampung tradisional pembuatan si kain tenun Sumba, mulai dari benangnya sampai ke proses jadinya. So, let's go. Kami bertemu dengan Umbu Minggo, pengrajin di Sumba yang spesialisasinya adalah bikin pewarna biru untuk kain tenun. Satu-satunya laki-laki di Sumba yang bisa membuat warna biru pada kain. The special one, Khusus biru. khusus biru. Karena untuk warna biru itu laki-laki itu tidak boleh, pemali, dilarang. Tetapi dia dapat kekhususan. Satu-satunya di Sumba. Wow. Karena yang kerja biru tuh semuanya perempuan. Kenapa pamali ya? Memang itu ancestors agreement. Kesepakatan dari dulunya. Dari Oke. dulunya memang begitu. Jadi sampai sekarang orang Sumba itu menghormati itu. Berarti Umbu Minggu kalau punya keturunan nanti lanjutin lagi yang Iya, dulu. ya. Kalau punya minggu ya. Tapi sepertinya tidak punya ini. Kalau lagaknya ini kayak tidak punya ini. Berarti harus dilestarikan gitu ya. Ya, orang-orangnya harus dilestarikan. Keren sekali. Nah, kita mau lanjut ke proses pembuatan warnanya ya. Apa itu Om? Ini nila. 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 Nila adalah Bahan dasar untuk pembuatan indigo. indigo tuh nama warna ya. Iya, iya. Jadi kalau jeans, Levi's, Lee itu tahun 80-an tuh masih pakai nila untuk warna biru. Oh. Kalau sekarang mereka pakai pewarna kimia. Ini daun nila ya, kita tes apakah dia menjadi biru? Beda, Beb. Cium, Beb. Tidak menjadi biru. Tidak Tapi menjadi biru. coba rasa baunya. Bau daun. Bau daunnya ya. Dia tidak. Enggak, bagaimana jadi biru dengan warna hijau ini? Kita lihat prosesnya di sana. Oke, siap. Iya. Nah, ini direndam dari Ini kemarin untuk sore. warna biru nih. Ini direndam kemarin sore. Oh. Sekarang diperas dia. tapi jadi hijau tuh. Ya, difermentasi. Nah, airnya itu hijau. Tapi setelah dicampur dengan kapur yang dari koral, nanti dicampur sama oksigen, dia akan berubah biru. Kita lihat sebentar. Kalau kita sedikit lebih lama sini, kita lihat. Bagaimana lihat airnya masih sedikit hijau. Oh iya, hijau-hijau. Ya, oke. Indigo itu termasuk proses pembuatan pewarna yang paling ajaib. Jadi bisa dilihat sebentar. Taruh ini. Hijau campur. Campur kapur. Ih, Lihat itu? membiru. Dia membiru. Setelah dia jadi gelembung, jadi bubble, itu dia biru. Karena di gelembung itu ada udaranya. Oh, begitu. Wanginya khas banget ya. Iya. Itu wangi biru. Wangi biru. Ini baunya biru tuh keras banget. Baunya kayak apa ya? Kayak bau busuk gitu. Bau busuk dia. Dia kayak bau busuk. Iya. Tapi Makin bau. tapi busuk yang sangat tajam sekali itu. Iya. Dia bukan busuk yang kayak bangkai, dia busuk tajam nusuk ke hidung kau itu loh. Oh ya biru semua ya. Iya. Makin lama makin banyak oksigen yang masuk ke air, makin biru dia. Woi, memang tangannya Umbu Minggu nih memang ajaib ya. Keren, dari hijau jadi biru. Oh, buang air atasnya. Oh, karena yang dasarnya udah ngendap ke bawah, Iya, udah jadi iya. pasta. Kain Sumba itu nggak cuma khas, karena memang pakai pewarna alami. Tapi motifnya itu juga punya cerita. Jadi ada filosofi dan pesan moral di balik setiap helai kain ini. Ini motif rusa.
Oke. Ini rusa. Rusa itu bercerita bahwa kalau jadi seorang pemimpin itu tidak boleh arogan, Oh. tidak boleh menggunakan kekuasaan itu untuk hal yang salah. Misalnya begini, dulu tuh orang Sumba tuh suka berburu. Dia tunggang kuda, bawa anjing. Terus ketemulah satu kelompok besar rusa. Yang paling gampang dibunuh itu adalah rusa yang paling kuat. Yang pemimpin dari itu kelompok itu yang punya tanduk paling besar. Kenapa gampang dibunuh? Oh. Ya itu kenapa ya? Kan dia Jadi begini, kuat. waktu kita mendekat, semua rusa juga akan lari. Betul. Yang kecil tuh paling cepat dia lari, menyusup di semak-semak. Oke. Tapi yang paling kuat tadi, yang paling besar tuh, dia jadi lambat. Karena tanduk itu nyangkut di semak-semak. Kan Oh. tanduknya bercabang-cabang itu. Ya, Oke. untuk rusa itu tanduk itu adalah simbol kekuatan untuk dia. Iya. Simbol dominan untuk dia. Nah tanduk itu kan dia lari kan agak tunduk ini, dia tabrak itu semak-semak itu. Iya. Jadi dia lambat. Nyangkut. Nah waktu masuk ke hutan begitu juga, nyangkut terus dia. Jadi anjing cepat tangkap Oke. dan ditombak. Ah. Apa pesan moralnya? Bahwa Jangan arogan. kalau kita sudah sebagai orang kaya atau sebagai pemimpin itu, jangan salah menggunakan itu kekuasaan. Itu pesan moralnya. Dalam sekali. Jadi kain Sumba itu tidak hanya soal seni, tapi bercerita, ada filosofinya, ada pesan moralnya. Itu ada air abu. Air abu itu adalah abu dari tempat masak itu, dari Wajan. ya dari kuali, dari kayu bakar itu abunya dikumpul dan di Arang. ya, Arang. Ya, arang itu abu arang itu disimpan di situ dan dikasih air. Nanti air itu menetes, terus dikumpul di situ. Itu maksudnya itu untuk cuci benang ini, karena benang ini juga terkontaminasi oleh banyak bahan, yang mana itu berbahaya untuk indigo. Jadi untuk kasih steril semua bahan-bahan yang masuk ke pembuatan warna Cuci itu, dengan air abu. dicuci di air abu. Wow, menyala. Birunya hidup ya. Oh, ini kan yang lebih muda ya. Iya. Berarti ini pewarna beberapa kali biar lebih tua sudah ini. Iya. Inilah tangan kebanggaan seorang pengrajin indigo. Oi. Keren Umbu. Keren Nih hasil sekali. birunya ini. Oh, cuman kan itu bawa warna biru ya. Kalau yang bikin corak motif beda lagi. Oh beda. Tukang gambar itu beda. Tukang gambar. Beda. Ya, terima kasih banyak Permisi, Umbu. Umbu. Permisi. Kita kan udah lihat proses untuk pewarnaan. Ternyata bikin satu kain tenun itu ada beberapa kelompok yang bakal ada bagi tugas lah ya. Sekarang kita akan ketemu sama kelompok yang untuk ngikat kain ya, mendesain dan ngikat kain. Lucu kan? Yuk kita pergi yuk. Halo. Oh, ngikat kain, ngikat benang. Halo. Oh, begini. Oh, ini desainnya itu dihitung dari awal gitu ya. Digambar pakai pensil dulu. Ini baru proses ngikat. Abangnya butuh 1,5 bulan. Ini satu desain untuk buat 3 buah kopian ya Om ya. 1,5 bulan weh. Hanya buat untuk satu rancangan gambar ginian. Motif ayam. Baru ikat saja. Belum Tidak termasuk yang pewarnaan. Tidak termasuk tenun. Kita lagi menguji kekuatan dari ini daun pinang, Gewang. goang. Iya. Ini lebih kuat dibanding raffia, Umbu. Coba ditarik dulu. Pojok. Oh, dia dilebarkan itu tau kan? Oh, kayak raffia yang ini ya. Oh, bentar, tes ya tes. Jahit. Terjadi. Oh, soalnya aku tuh sempat nanya sama ombunya kan, kenapa nggak semua raffia aja? Kan bagus warna itu hijau, biru kan biar gampang toh. Iya. Dia bilang ini lebih kuat, lebih tahan dalam dijemur berbulan-bulan. Raffia kalah dibandingkan si daun ini. Berarti gila ini multifungsi ya daun ini Om ya. Iya. Setelah proses ikat yang cukup lama, akhirnya kainnya jadi juga. Hasilnya keren banget, detailnya rapi dan warnanya tuh benar-benar keluar dengan cantik banget. Dan sekarang kami mau ajak kamu untuk melihat langsung sebuah budaya yang lucu banget di Sumba. Itu ada tradisi tentang kawin lari dan kawin tangkap.
Jadi si cewek diculik untuk dikawin paksa. Itu hal yang tak lumrah yang ada di Sumba. Kita akan lihat langsung tuh, ini ada keluarga yang sudah pernah dikawin lariin anaknya, dibawa lari sampai pingsan berminggu-minggu. Yuk kita mau lihat. Di Sumba tuh ada dua jenis kawin yang kontroversi. Satu tuh yang paling kontroversi itu kawin tangkap. Jadi tiba-tiba aja datang sekelompok laki-laki tangkap anak gadis itu dan dibawa lari. Lalu diapain? Nah, dijadikan istri. Boleh. Iya, itu biasa. Hah? Itu biasa. Orang tua nggak kaget? Ya kaget lah, tapi kan nanti kan dibayar maharnya. Oh, ada bedisnya. Tapi biasanya itu sudah ada agreement antara orang tua sebelumnya waktu anak gadis itu masih kecil. Itu kasusnya begitu. Nah, tetapi jadi kontroversi karena gender itu jadi hal itu jadi kontroversi. Oh, untuk emansipasi wanita lah, hak wanita. Betul. Dan kawin lari. Ah. Kalau misalnya kawin tidak sama kasta begitu. Terus kawin tidak dengan anak laki-laki dari tantenya itu, anak gadis itu bisa lari ikut sama-sama dengan pacarnya itu. Mantap. Tetapi itu suka sama suka. Itu karena kawin dengan beda kampung itu bisa. Kenapa disebut lari? Karena biasanya kejadian itu malam. Lari dia. Ya, Kawin ngapu. dia kawin ngapu, misalnya pacarnya sembunyi di tempat yang gelap, terus kirim WhatsApp, ayo saya sudah di sini, dia pergi begitu. Tapi biasanya anak gadis itu kasih tinggal pesan di bawah bantal, misalnya surut sepotong, saya pergi dengan si Lukas, jangan cari saya lagi. Nah begitu. Tapopo. Tidak apa, itu sering terjadi. Tapi orang tua tahu. Nanti berdasarkan surat itulah mereka telusuri. Ini Lukas yang dimaksud Lukas yang mana begitu. Nanti teman-temannya bilang, oh si Lukas yang itu, yang pernah datang di sini begitu. Oh kita tahu, mereka kayaknya Kawin lari. Lalu dikejar nggak itu? tidak dikejar. Tidak dikejar karena anak gadis itu sudah tidur sama pacarnya. Artinya dia tidak perawan lagi. Oke. Jadi untuk ambil kembali itu sudah tidak bisa lagi. Artinya kan itu berarti sudah nggak perlu belis. belis, tetap belis. Tetap Tetapi belis. posisi tawar laki-laki itu jauh lebih bagus. Karena aku udah bawa lari anaknya. Iya, karena kan anaknya sudah tidur sama pacarnya itu. Artinya pacarnya tidak gadis lagi. Bapak, yang pas anak sulungnya kena kawin lari itu sempat pingsan siapa? Mama pingsan. Ya, saya hampir dua minggu saya menangis terus. 2 minggu menangis terus. Saya ingat terus. Kan bukannya udah diatur oleh bapak? Ya. Katanya kan udah apa sih? Udah dibahas sama orang tua apa? Itu dia dibawa lari sama pacarnya dia. Oh, kasusnya bapak dibawa lari. Darah sama mereka. Lalu nggak kita kejar itu yang cowok itu? Tidak lagi ya, tinggal ini apa? Ini Bunang. Bunang Ini. Oh, si negosiatornya. Tinggal ini. Dari cerita keluarga tersebut, anak perempuan mereka tuh sempat dibawa kawin lari oleh pacarnya dan bertemu kembali setelah setengah tahun lamanya. Waktu yang cukup panjang untuk menahan rindu dan juga khawatir. Ngomongin soal yang kejadian tadi, akhirnya kita bertemu langsung dengan salah satu putri daerah Cia. Ini adalah Kak Leni yang asli lahir dan besar di Sumba Timur. Kalau Sumba kan masih kental dengan pernikahan di bawah umur, apalagi di kampung-kampung situ. SMP aja sudah bisa. Karena kami kan ya itu sudah beda orang kota sama orang kampung. Oh, yang terjadi itu masih di kampung. Di kampung, ya, Sumba. Sumba Timur, Sumba hampir semua. Kalau kampung-kampung itu masih ada sih perjodohan-perjodohan. Oke. Orang tua di sini nih kalau menyekolahkan anak nih pikir-pikir dulu. Pikir-pikir. Tapi kalau bilang adat, mereka akan berusaha sebagai mungkin untuk mereka mendapat uang. Mau pinjam sampai di mana, ke bank, gak ada ini itu. Mereka akan berusaha karena untuk gengsinya. Untuk bersaudara semua, mari kita sama-sama perjuangkan pendidikan yang ada di Sumba Timur ini biar lebih paham lagi. Jadi ketika ada hal-hal yang itu kita tidak Mantap jiwa. Ya, salam penutup pakai bahasa Sumba. 3, 2, 1. Humba ai lulu hilak la.
Dan sekarang kita akan singgah ke salah satu rumah yang ada di kampung ini. Kita tuh lagi penasaran karena kata Om Freddy, situ ada budaya mirip Toraja. Di mana kalau ada anggota keluarga yang meninggal, itu nggak langsung dikuburkan, tapi simpan di rumah berhari-hari, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, sampai terkumpul dananya untuk diadatkan. Dan kita mau lihat langsung kondisi rumahnya. Yuk. Kalau mendiang yang meninggal itu masih taruh di tengah-tengah keluarga. Di ruang utama, Iya, di ruang utama. menunggu untuk nanti itu diadatkan. Kayak Benar. Toraja berarti ya. Ini ada yang usianya 18 tahun, ada yang 20-an tahun, dan bahkan ada yang 8 tahun. Di dalam adat Sumba, proses pemakaman itu nggak langsung dilakukan setelah seseorang meninggal ya. Jenazah itu bisa disemayamkan cukup lama di rumah, bahkan hingga bertahun-tahun. Karena keluarga tuh masih harus mengumpulkan dana untuk upacara pemakaman adat yang besar. Soalnya, pemakaman di sini tuh bukan cuma soal duka, tapi juga pesta penghormatan terakhir bagi yang sudah pergi. Ada penyembelihan hewan, upacara adat, dan kehadiran dari seluruh kerabat. Jadi, semuanya itu harus dipersiapkan dengan matang. Oh, nggak boleh dipakai lagi, nggak boleh pegang juga. Oh, barang dari yang meninggal ini ya. Iya. Bawahnya apa ya, Om ya? Ini tambur. Tambur untuk Kalau ada upacara adat itu dipakai. oh. Oke, sekarang kita diajak oleh Om Freddy untuk menuju ke lokasi yang hidden. Woi, ini sangat Melihat spesial. sunset. Very private kalau kata Om. Jadi private property dan ini bukit yang pas kami datang ke Sumba. Saya kan bilang kami mau ke ini, Waikiri, kami mau ke ini. Kata Omnya, "Hah, itu tak ada apa-apanya," dia bilang, dibanding bukit yang ini. So kita mau buktikan ya, apakah benar-benar cantik? Ya Beb ya. Iya. BTW, tracknya ini sangat-sangat hancur lebo ya. Ini track udah off-road patah 4x2 kali ini. Kok bisa sampai sini udah happy dah. Om Freddy, yuk kasih skor untuk Bukit Waikiri. Skor untuk mana? Waikiri, Pantai. bukan bukit apa? Bukit apa namanya? Yang di sini. Wairinding. Wairinding. Skornya berapa dari 10? Kalau 0 sampai 10 Wairinding itu di 8. Nih, kalau lihat bukit ini, kita naik ini bukit apa namanya? Bukit Morinda. Ngaduluku. Ngaduluku. Oh, aduh luku. Skornya berapa? Kita nggak bisa banding ya. Itu dua hal yang berbeda. Keindahan yang berbeda. keindahan yang berbeda. Ini jawaban diplomatis nih, mantap nih, Karena bagus. kalau di Wairinding kita lihat bukit sejauh mata memandang. Oke. Tapi tidak ada sungai. Ini ada sungai. Ini bukit ada sungai. Itu jawaban sangat diplomatis ya. Bukit. Aku cinta bukit. Tapi tahu nanjak. Bagus banget. Oh, cantik sekali Om Freddy. Lihat sungainya. Gila. Cakep pula. Sampai berkata-katanya. Bukan, kau tak suka kata kau capek. Enggak aja. Pondok ini namanya adalah Pondok Ngaduluku ya, bahasa lokal yang arti kayak mendongak gitu, menoleh. Dan buat bisa ke sini, kalian tuh hanya bisa melalui Morinda Villa karena mereka punya kuncinya nih. Tuh, buat bisa akses ke tempat ini dan langsung juga untuk bin bag-nya. So, menurut aku ini sih no brainer sih. Pokok intinya adalah ini view-nya tak dapat kau dapat di mana-mana nih. Aku shock dengan keindahan Sumba, sumpah. Dan Semuanya gunung, dan kan? spot seindah ini tuh kayak cocok banget itu dengan angle kayak gini. Dan selamat datang di gubuk tercantik yang ada di Sumba. Dari atas Bukit Ngaduluku, semuanya terasa lengkap. Dari view Sungai Kambaniru yang tenang, perbukitan hijau yang membentang luas, dan semilir angin yang bikin santai di pondok ini makin nikmat. Di sini ya, kami tuh belajar satu hal, bahwa keindahan itu memang beginilah adanya ya. Tidak perlu hingar-bingar, tidak perlu begitu mewah. Kadang cukup duduk diam,
melihat alam, dan kita akan banyak bersyukur di sini. Dan sampai di sini dulu ya episode kita untuk hari ini. Masih banyak hal yang mau kami ceritakan, namun masih dalam proses editing ya. Buat kalian yang mau update nih posisi terbaru kami, bisa pantau di Instagram Jajago Keliling Indonesia. Karena di sana Ciriana bakal update setiap hari. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah! haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat. Masih nonton ya? Thank you buat kalian udah nonton sampai di akhir. Dan kita mau reminder kembali ya, buat kalian yang pengen belajar kerja di mana aja, secara online kayak kami ataupun kerja dari rumah aja, kalian bisa langsung gabung di grup WA bersama buat belajar. Ada di link deskripsi, ataupun bisa kamu scan QR code di sebelah buat gabung langsung di grup WA-nya. Kalian bakal dapat kelas gratis, tapi ingat waktunya terbatas, bakal ditutup dalam periode tertentu aja. So kami tunggu kamu di grup itu ya. Dadah!